Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan praktikum pengantar ilmu komputer hari ini kita akan bahas mengenai Microsoft Access. Jadi apa itu Microsoft Access? Microsoft Access adalah sebuah program aplikasi basis data komputer rasional yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Apa itu database? Pengertian database yang paling sederhana adalah kumpulan dari tabel. Suatu tabel merepresentasikan suatu entitas tertentu. Suatu entitas terdiri dari beberapa atribut. Nah, ini ada contoh tabel, di mana ada field atau kolom, NRP nama mahasiswa, kota itu field. Record atau baris, nih, ini 065108134 Siti Robiah, Bogor, itu merupakan record atau baris. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel pada Microsoft Access. Kita langsung praktekkan saja. Tampilan awal Microsoft Access seperti ini. Lalu kita klik Blank Desktop Database. Sini, ini kita beri nama database yang mau kita buat. Misalkan, database mahasiswa. Nah, di sini sudah ada tabel 1. Nah, di tabel ini kita akan buat tabel mahasiswa. Caranya gimana? Kita klik View, masuk ke Design View. Kita buat nama tabelnya dulu, T mahasiswa. Klik OK. Nah, ini langsung masuk ke tempat isi field atau kolom. Di sini kita masukkan npm sort text. Di sini file size itu panjang karakter maksimal yang ingin dimasukkan. Kita isi 9. Nama sort text, panjang field kita isi 25. Oke, selanjutnya kita isi alamat sort text. Kita biarkan file size-nya maksimal 255. Setelah kita membuat field seperti ini, kita akan isi record-nya. Gimana caranya? Klik View, lalu pilih Datasheet View. You must save, kita yes. Nah, sini kita isi record yang ingin kita buat. Sini npm isi 065118317. Nah, isi lagi. Itu sudah menjadi database mahasiswa. Database mahasiswa dengan tabel mahasiswa. Itu teman-teman cara membuat database di Microsoft Access. Kita kembali lagi ke PowerPoint. Microsoft Access yang lebih lanjut akan dipelajari di mata kuliah basis data semester 3. Atas perhatiannya, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan membuat database di command prompt dengan servernya yaitu MySQL. Ya, bekerja dengan MySQL dan command prompt. Next, nah apa itu MySQL? MySQL atau kepanjangannya yaitu My Structured Query Language, yaitu sebuah program yang berjalan sebagai server untuk menyediakan multi-user agar dapat mengakses ke sejumlah database. Nah, tadi dikatakan berjalan sebagai server. Nah, jadi kita membuat database ini yang nantinya akan disimpan di server MySQL tersebut. Selanjutnya, nah untuk mengakses server MySQL tersebut, kita membutuhkan aplikasi, yaitu aplikasi XAMPP. Nah, XAMPP ini adalah perangkat yang dapat menggabungkan 3 aplikasi ke dalam satu paket, yaitu Apache, MySQL, dan phpMyAdmin yang akan kita pakai di praktikum basis data ini. Selanjutnya,
XAMPP bisa digunakan untuk pengembangan website berbasis PHP dan juga sebagai server untuk lokal dalam pembuatan database dengan MySQL. Nah, di sini juga ada bahasa basis data atau database language. Yang pertama yaitu mendefinisikan basis data atau disebut juga dengan data definition language atau dikenal dengan DDL. Nah, di DDL ini kita bisa membuat atau perintahnya create, merubah atau alter, dan menghapus atau drop. Selanjutnya yang kedua ada memanipulasi basis data atau data manipulation language atau dikenalnya juga sebagai DML. Jadi ada DDL dan DML. Nah, di DML ini kita bisa menambah atau insert, lalu mengubah data atau update, lalu menampilkan atau select, dan menghapus data atau delete. Oke, di sini ada DDL dan DML. Nah, kalau DML ini lebih ke atributnya ya, lebih ke datanya. Sedangkan di DDL ini query-nya itu buat database-nya seperti create apa gitu. Create database, tapi bisa sih create tabel juga misalnya. Nah, terus di sini nih ada perintah delete dan drop, sama-sama menghapus. Nah, bedanya di sini delete itu gunanya untuk menghapus data, sedangkan drop ini gunanya untuk menghapus database. Oke, yang ketiga kita akan melakukan operasi-operasi tertentu pada basis data. Oke, kita akan langsung mempraktikkannya. Oke, sebelumnya jika kalian ingin mengikuti juga boleh, kalian harus sudah menginstal aplikasi XAMPP-nya. Oke, yang pertama kita akan mengaktifkan servernya dulu, yaitu kita menuju XAMPP dan kita akan mengaktifkan modulnya yaitu Apache dan MySQL. Oke, kita klik start. Nah, di sini port Apache dan MySQL sudah muncul, berarti sudah aktif ya. Oke, kita minimize, lalu kita langsung aja masuk ke dalam CMD-nya. Nah, untuk masuk ke dalam CMD, kita ketikkan Windows dan huruf R sama-sama, lalu kita ketikkan CMD, lalu kita klik OK. Nah, kita sudah masuk di command prompt-nya. Sedangkan kita kan membuat database-nya ini, kita harus masuk ke servernya dulu nih, server MySQL. Caranya yaitu dengan mengetikkan query cd, lalu cd XAMPP, enter, kita akan sudah masuk di XAMPP-nya, lalu kita pilih modulnya tadi yaitu cd MySQL, lalu cd bin, lalu MySQL -u root, lalu enter. Nah, di sini sudah tampil welcome to the MariaDB monitor. Oke, berarti kita sudah masuk di server MySQL-nya. Jika kalian munculnya bukan MariaDB, itu bukan masalah ya, mungkin ada yang beda-beda, tapi di komputer saya ini, di laptop saya munculnya MariaDB. Oke. Nah, di sini juga kalian bisa melihat, mengetikkan query agar kita mengetahui waktu dan tanggal sekarang. Oke, kita akan melihat waktu dulu ya, yaitu kita mengetikkan query select. Nah, tadi disebutkan select itu menampilkan. Oke, kita akan menampilkan waktu. Berarti select your time, karena waktu, buka kurung tutup kurung titik koma. Nah, oke, di sini sudah muncul nih waktu sekarang yang ditampilkan dalam bentuk tabel dengan nama filenya itu QRTime, dan sekarang waktunya itu pukul 16:44. Oke, kita sudah melihat waktu, sekarang kita akan melihat tanggal hari ini, yaitu sama, kita akan menampilkan yaitu select, berarti your date, buka kurung tutup kurung titik koma. Nah, sama ya, ini menampilkan tanggalnya dalam bentuk tabel juga. Sekarang tanggal 31 bulan 10 tahun 2020. Nah, ini kita melihat waktu dan tanggalnya, tabelnya berpisah ya. Jika kalian ingin melihat dalam satu tabel sekaligus waktu dan tanggalnya, kalian bisa ketikkan query select spasi 0. Karena kita akan ingin mengetahui waktu dan tanggal sekarang. Oke, muncul ya, ini waktunya dan ini tanggalnya.
Oke, selanjutnya kita masuk saja. Kita akan langsung membuat sebuah database. Oke, di sini kita akan membuat database namanya mahasiswa. Contoh ya, mahasiswa. Oke, kita ketikkan create. Karena kita akan membuat, berarti kita mengetikkan query create, yaitu artinya membuat. Create spasi database spasi nama databasenya. Misalnya kita nama databasenya yaitu mahasiswa. Oke, titik koma, enter. Nah, di sini muncul nih, can create database mahasiswa, database exist. Berarti di sini database mahasiswa ini sudah ada. Jadi kita harus membuat databasenya selain nama mahasiswa. Oke, apa benar database mahasiswa ini sudah ada? Kita bisa melihat database tersebut, database yang ada di komputer kalian ini, di server ini, dengan cara mengetikkan query show database. Nah, di server komputer kalian ini, yang ada di komputer kalian ini, database yang sudah dibuat ini ya semuanya. Nah, tadi database mahasiswa tidak bisa dibuat lagi karena database mahasiswa sudah ada sebelumnya. Berarti kita harus membuat databasenya yang lain. Oke, kita buat databasenya namanya mahasiswa 1 aja. Oke, berarti kita ketikkan create database mahasiswa 1. Enter. Query. Oke. Berarti di sini databasenya sudah dibuat. Oke, kita cek lagi nih apakah databasenya sudah dibuat atau belum. Oke, sama, kita melihatnya dengan mengetikkan query show database. Mahasiswa 1 sudah ada ya, berarti database sudah dibuat. Oke, sesudah melihat database, kita akan membuat tabel di dalam database tersebut. Misalnya mahasiswa ini kita akan membuat tabel bernama informasi. Berarti kita ketikkan query-nya itu create spasi tabel spasi nama tabelnya yaitu informasi, buka kurung. Nah, setelah di enter, kalian isikan dengan field yang akan cantumkan di tabelnya. Oke, di tabel informasi ini, di sini kita akan mencantumkan 3 field, yaitu npm, nama, dan kelas. Oke, yang pertama kita ketikkan npm spasi tipe datanya, yaitu varchar saja, spasi jumlah karakternya 10, spasi karena kita di sini setiap tabel itu harus mempunyai primary key, berarti kita biasanya npm ini dijadikan sebagai primary key. Berarti kita menandai npm sebagai primary key, spasi not null. Nah, titik koma. Nah, not null di sini artinya data kita tidak boleh kosong. Nah, terus kenapa di sini koma? Karena kita akan memasukkan field yang lain, field nama dan kelas, berarti ini perintahnya belum selesai ya. Berarti enter, kita ketikkan field kedua yaitu nama. Spasi varchar juga. Spasi jumlahnya 20. Spasi karena ini bukan primary key, jadi tulis aja langsung not null. Koma, lanjut ke field ketiga yaitu kelas, spasi varchar, jumlahnya 2 aja, not null, karena ini kita sudah mengetikkan semua field, berarti sudah selesai ya, berarti tutup kurung, titik koma. Now database, oh iya, sebelumnya sebelum membuat tabel di sini kita belum masuk ke database ya, masih nol nih, kita belum masuk di salah satu database ini yang ada di sini. Berarti kita harus menggunakan database mahasiswa 1 dulu nih, yaitu dengan mengetikkan use spasi nama databasenya yaitu mahasiswa 1.
enter. Nah, database change, berarti kita sudah masuk di database mahasiswa satunya. Oke, mohon maaf tadi saya lupa belum masuk ke database-nya. Nah, sekarang kita baru nih bisa membuat table. Oke, di table informasi npm nama kelas query. Oke, berarti table sudah dibuat. Nah, untuk melihat apakah tabelnya sudah dibuat atau belum, berarti kita bisa melihatnya dengan mengetikkan query show tables. Jadi kita akan melihat daftar-daftar tabel yang sudah dibuat di database mahasiswa satu ini. Nah, karena kita baru membuat database mahasiswa satu tadi dan kita baru membuat tabelnya hanya informasi, berarti hanya ada tabel informasi saja. Oke, selain itu kita juga bisa melihat struktur dari tabel informasi. Jadi kita setelah membuat tabel ini, kita melihat strukturnya dengan cara mengetikkan query describe spasi nama tabelnya, yaitu informasi. Nah, oke nih, di sini jadi kita bisa melihat field-fieldnya, tipenya apa, yang jadi primary key-nya apa. Oke, selanjutnya sesudah membuat table, kita harus membuat atributnya atau data-datanya, mengisi field-fieldnya. Oke, untuk mengisi fieldnya, kita bisa dengan mengetikkan query insert into spasi nama tabelnya. Kita akan membuat di tabel informasi spasi values, enter. Oke, lanjut kita akan mengisi data-datanya. Misalnya kita akan membuat satu data, kita akan mengisi field npm nama dan kelas, berarti satu baris ya, satu baris 3 kolom. Oke, dalam kurung tanda kutip npm. Sekarang kita akan mengisikan field yang pertama nih, yaitu npm, misalnya 00511819, tanda kutip lagi. Jadi tanda kutip ini menandai kalau ini adalah field pertama, koma, selanjutnya kita akan mengisi field kedua, yaitu nama. Berarti kita tuliskan misalnya Lingga, koma. Nah, field kedua sudah diisi. Lanjut kita mengisi field ketiga, yaitu kelas. Contoh 5H. Oke, tanda kutip, karena ini udah sama ya, fieldnya 3, isinya juga datanya 3, berarti kita tutup kurung, titik, koma. Query oke, berarti datanya sudah dibuat. Kita cek dengan melihat isi tabelnya, yaitu dengan cara menampilkan itu query-nya, yaitu select ya. Berarti kita ketikkan query select bintang from spasi nama table. Nah, di sini sudah masuk ya, berarti data-datanya. Tadi data pertama itu npm-nya 065118219. Oke, betul. Ya, jadi jika kalian ingin menambah datanya lagi, berarti kalian tinggal ketikkan query ini lagi nih, insert into informasi values. Oke, kita contohin aja ya. Insert, misalnya kita akan menambahkan data kedua nih, into informasi values, misalnya yang kedua. Maaf, koma, field pertama sudah, sekarang kita field kedua, koma, sekarang field ketiga, kurung, titik, koma. Query oke. Sekarang kita cek apakah ada perubahan di dalam isi tabel informasi tersebut. Berarti kita tuliskan select bintang from
informasi. Titik koma. Nah, di sini sudah terupdate ya. Terupdate tadi data baru yaitu NPM-nya 065118239, namanya Sarah, kelasnya 5A. Nah, jadi jika kalian ingin menambah berarti caranya seperti itu. Oke, selanjutnya ada perintah. Oke, nah di sini tadi kan NPM-nya kita tuliskan nih. Jika kalian ingin primary key-nya itu auto terisi, berarti kita bisa pakai dengan auto increment. Bisa dicontohkan. Oke, kita praktikkan saja. Kita membuat tabel baru. Create table apa ya? Contoh saja ya. Contoh kurung. Contoh buka kurung. Yang pertama misalnya nomor aja ya. Ini sebagai contoh saja, spasi integer misalnya ya. Misalnya saya ingin auto isinya itu dari angka 1 sampai sekian. Nomor integer spasi jumlahnya misal 2. Berarti ini karena kita akan auto increment, berarti kita tuliskan auto underscore increment spasi primary key. Oke, jadi kita jadikan nomor ini sebagai primary key, spasi not null, koma, lanjut nama misalnya varchar spasi jumlahnya 20 misalnya. Karena ini tidak merupakan auto increment dan bukan primary key, berarti kita langsung aja tuliskan not null. Oke, sudah aja ya, cukup segini. Query oke. Kita lihat nih struktur dari tabel contoh ini, yaitu describe nama tabelnya, atau kita selain mengetikkan describe bisa juga dengan mengetikkan query-nya dex ya, dex saja spasi nama tabelnya yaitu contoh. Nah, oke. Sini ekstranya auto increment. Oke, sudah ya. Kita lanjut isi datanya nih. Berarti isi data itu yaitu insert into spasi nama tabelnya tadi contoh ya, nama tabelnya contoh values, enter. Oke, kita masukin datanya satu aja ya, karena tadi nomornya itu ada di field pertama, berarti kita isi field pertama ini dengan kosong ya, tanda kutipnya kosong di tengah-tengahnya. Oke, field 1 sudah. Enggak, kita masukin 2 data aja ya biar tahu apakah auto increment atau enggaknya. Oke, spasi field keduanya tadi nama ya, hingga koma, kosong lagi. Field pertamanya sudah, lalu field kedua. Oke, kita lihat 2 data saja ya, karena di sini fieldnya 2 dan di sini datanya sudah diisi 2, berarti field dua-duanya sudah diisi. Lalu enter, query oke. Kita cek dengan melihat isi tabel dari tabel contoh ini, yaitu kita ketikkan query select bintang from nama tabelnya yaitu contoh. Nah, di sini sudah ya, berarti extra auto increment-nya sudah berfungsi. Jadi di sini otomatis diurutkan ya angkanya dari 1, 2, atau mau isi data yang sampai 10 juga bisa. Oke. Untuk query-query membuat database pada pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Untuk selebihnya kalian bisa praktikkan langsung di laptop atau komputer kalian. Jangan lupa install dulu XAMPP-nya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanya aja.
Mungkin sudah cukup pertemuan kali ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.